Hai, selamat datang di Ruang Bicara. Di episode kali ini kita menghadirkan cerita baru yang sudah dikirimkan oleh teman bicara yang masuk ke email kita. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang aborsi. Ceritanya seperti ini. Hai, sebut saja saya Nina. Saat itu saya sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di kota D dan saya sedang mengerjakan skripsi. Di tahun tersebut saya benar-benar mengalami kehancuran yang bersamaan. Orang tua ingin bercerai. Salah satu dari mereka tiba-tiba sakit parah dan berimbas pada biaya skripsi saya yang lumayan besar dan harus saya tanggung sendiri. Sampai-sampai saya jual semua handphone saya, Android, iPod, iPhone yang saat itu pun saya beli dengan uang saya sendiri. Selain itu, tak lama kemudian saya diputuskan oleh pacar saya. Terasa mengerikan bukan? Serasa dunia saya hancur dalam waktu yang bersamaan. Tapi tidak sampai di situ aja. Masih ada kengerian lain yang ternyata saya alami. Beberapa bulan itu saya benar-benar berusaha untuk bangkit. Dan saat itu walaupun saya sudah putus dengan pacar saya, kami masih berhubungan baik walaupun tidak sebaik saat pacaran. Mungkin ini adalah salah satu penyesalan saya juga kenapa saat itu saya masih berhubungan baik dengannya. Singkat cerita, saat itu saya sedang merasa stres berat karena masalah-masalah terutama skripsi yang sedang saya jalani. Saya biasa melakukan staycation untuk menghilangkan kepenatan. Saat itu saya ditemani oleh mantan pacar saya, sembari ia pun mau membantu skripsi tersebut. Iya, kalian mungkin tidak terlalu polos untuk membaca saya berstaycation di sebuah hotel bersama seorang lelaki. Kami melakukannya. Alih-alih saya masih merasa cinta kepadanya. Lama setelah itu, kami tidak terlalu berhubungan baik lagi. Dikarenakan ia ketahuan sudah jalan dengan wanita lain. Ya, di situ saya merasa marah, kesal, benci. Tapi mau gimana lagi? Sesungguhnya saya sudah tidak ada hak untuk itu. Tapi karena saya masih merasa sayang, saya selalu mencari alasan agar tetap chatting atau bahkan agar ia menemui saya atau menjemput saya. Tetapi sangat sulit untuk itu, hingga akhirnya suatu waktu saya sering demam. Ya, seperti sakit biasa. Saya berpikir mungkin karena kelelahan, karena saya sering tidak tidur karena mengejar revisi yang setiap hari dan merasa stres akan hal itu. Tetapi saya merasa agak sedikit janggal, karena ternyata saya melewati tanggal haid saya. Lagi-lagi, saya berpikir itu karena stres dan saya pun mengabaikannya. Tidak lama sampai di situ, teman lama saya datang dari luar kota. Kami berjalan-jalan di sebuah mall di kota yang saya tinggal. Saat sedang makan, saya menceritakan apa yang saya rasakan beberapa lama ini terkait mengenai sakit dan siklus haid saya yang saya alami. Tetapi, dengan paniknya teman saya langsung menyuruh saya untuk membeli test pack saat itu juga. Karena dia pun tahu apa yang saya lakukan dengan mantan pacar saya. Di toilet mall itu, teman saya memaksa saya untuk menggunakan test pack tersebut. Awalnya saya menolak karena saya tidak berpikiran ke sana. Dan lagi bukankah tes tersebut lebih akurat digunakan saat bangun tidur atau pagi-pagi. Namun teman saya tetap memaksa untuk mencobanya saat itu juga. Hingga dia pun ikut masuk ke dalam toilet untuk memastikan saya benar-benar menggunakannya dengan benar. Seperti disambar petir, saya pun terkejut dengan hasil yang ditunjukkan oleh test pack tersebut. Saya hanya bisa tertegun diam dan bingung dengan hasilnya. Berbeda dengan teman saya yang langsung ngomel-ngomel ingin segera memarahi mantan saya dan meminta pertanggungjawabannya. Saya menahan teman saya untuk menghubungi mantan saya karena saya tahu ia takkan membalasnya dan ini sangat tiba-tiba. Tapi mau gimana lagi, saya harus memberitahunya. Dan saat itu saya hanya minta untuk bertemu dan bilang kalau saya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Awalnya memang dia menolak sampai akhirnya saya kesal. Dan saya hanya mengirim foto hasil test pack tadi dan saya bilang, terserah
mau ketemu atau enggak. Bukannya bergegas untuk menemui saya, ia hanya membalas dengan sebuah kalimat yang benar-benar bikin saya sakit hati dan semakin hancur. Kamu melakukannya dengan siapa? Yang jelas-jelas saya melakukan hal tersebut dengannya saat itu. Hingga akhirnya berdrama ini itu dan melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Karena saya berpikir saat itu keadaan keluarga saya sedang hancur dan saya pun sedang mengerjakan skripsi. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugurkan kandungan saya. Hancur. Mengerikan hidup saya saat itu. Saya merasa sangat hina dan tidak berguna lagi. Tapi, apakah ini jalan terbaik? Beberapa kali gagal, akhirnya kandungan saya tidak bisa tertahan lagi. Iya, alien kecil ini sudah keluar dari perut saya. Jangan ditanya seberapa sakitnya dan seberapa inginnya saya mati saat itu. Mungkin memang kejam, tapi saya tidak sekejam yang dibayangkan. Setelah hal tersebut terjadi kepada saya selalu menangis setiap harinya jika membayangkan. Saya memberinya nama dan saya selalu berdoa untuknya. Maaf, mungkin aku bukan seorang ibu yang baik untukmu, tapi doaku selalu menyertaimu. Mungkin kamu memang lebih baik berada di sisinya daripada bersamaku di sini. Saya tidak pernah melupakan kejadian tersebut, tapi mungkin beberapa tahun setelahnya, saya tidak selalu setiap hari menangisinya. Hanya memberi doa untuknya. Hingga beberapa saat, aku bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba saja bilang, "Anak perempuanmu di sisimu. Sangat lucu dan cantik. Sangat mirip dengan kamu. Umurnya sekitar 3,5 tahun. Dia selalu di sisimu. Jika suatu saat kamu melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan kamu, jangan takut, dia anakmu." Padahal, saat itu aku tidak membawa seorang anak kecil, tapi orang tersebut melihatnya. Betapa hancurnya hati saya saat itu, tapi betapa senangnya pula mengetahui bahwa dia lucu dan cantik. Well, saya sangat speechless. Anak yang dulu ia aborsi, sekarang bisa tumbuh dengan lucu, dengan cantik, yang selalu berada di sisi ibunya, meski tidak terlihat secara kasat mata. Di sini saya tidak pernah mau menyalahkan satu pihak. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah ketika kita terjatuh dalam sebuah masalah, kita jangan terlena dalam masalah tersebut. Kita jangan terbawa dalam suasana larut. Kita harus bisa mengkontrol diri kita, sehingga tidak ada yang dirugikan, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari masalah adalah cari solusinya. Semua permasalahan selalu ada solusinya, selalu ada jalannya. Dan ingat, kita dibekali pikiran dan hati nurani. Selalu pakai kedua hal itu sebelum kita melangkah lebih jauh. Ya, sekian untuk episode kali ini. Bagi teman-teman yang ingin menceritakan ceritanya, bisa mengirimkan ke email kami ke joinbicara@gmail.com dengan subjek ruang bicara. Cerita terpilih akan kami ceritakan di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.